kalian mendengar sistem trik sendiri di kebun jeruk. Nah, di balik layar manisnya jeruk yang dipetik langsung dari pohon, ada tantangan yang perlu kita pahami, mulai dari proses budidaya, sistem pemasaran, hingga pengelolaan hasil panen. Semuanya memerlukan strategi yang tepat agar bisa berjalan maksimal dan menguntungkan. Jeruk adalah salah satu buah yang sangat digemari oleh banyak kalangan. Namun proses budidayanya tidaklah mudah. Di Manonjaya, iklim tropis dengan curah hujan tinggi dan tanah yang subur menjadi faktor pendukung utama dalam budidaya jeruk. Jenis yang banyak dibudidayakan antara lain Sunskis, Siam, Limo, dan Garut yang memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Dalam proses budidaya jeruk, selain masalah teknis pertanian, para petani juga menghadapi tantangan besar dalam hal pemasaran dan juga perilaku konsumen. Salah satu masalah utamanya itu adalah kurangnya penerapan teknologi dalam pemasaran. Banyak petani itu tuh mengandalkan cara tradisional sehingga jangkauan pasar terbatas dan tidak optimal. Akibatnya, jeruk yang dihasilkan pun sulit mencapai pasar yang lebih luas. Selain itu, di lokasi petik langsung, perilaku konsumen juga menjadi tantangan. Banyak pengunjung yang mencicipi jeruk langsung dari pohon dalam jumlah yang banyak tanpa membelinya. Hal ini mengurangi hasil panen yang layak jual dan merugikan petani. Tidak hanya itu, kurangnya jaringan pasar ke supplier besar juga membuat petani sulit menyalurkan hasil panen dalam skala besar. Potensi besar di Manonjaya sering kali tidak terserap optimal karena keterbatasan akses pasar. Kondisi ini tuh menunjukkan bahwa pemasaran dalam budidaya tidak hanya soal teknis tetapi juga soal manajemen, pemasaran perilaku konsumen, dan jaringan distribusi yang masih perlu ditingkatkan lagi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, digitalisasi pemasaran. Petani dapat memanfaatkan platform digital dan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar, sehingga produk jeruk tidak hanya dijual di pasar lokal, tetapi juga bisa diakses oleh konsumen dari kota besar bahkan internasional. Yang kedua, peningkatan kesadaran konsumen. Sosialisasi kepada pengunjung lokasi petik langsung tentang pentingnya etika memetik buah, misalnya dengan memasang papan informasi atau menerapkan sistem tiket khusus agar pengunjung lebih menghargai hasil tani. Dan yang ketiga yaitu perluasan jaringan pasar, bekerja sama dengan koperasi, supplier besar dan distribusi agar hasil panen lebih mudah terserap di pasar. Program kemitraan dengan industri makanan atau pabrik minuman juga bisa menjadi solusi. Inovasi teknologi dapat menjadi solusi dalam meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar. Yang pertama dengan e-commerce pertanian. Platform digital yang memungkinkan petani menjual hasil panen langsung ke konsumen secara online tanpa perantara. Tujuannya untuk mempermudah pemasaran dan memperluas jangkauan pasar. Yang kedua dengan smart farming. Sistem pertanian berbasis teknologi seperti sensor, drone, dan otomatisasi untuk memantau dan mengelola lahan secara efisien. Tujuannya untuk meningkatkan hasil panen dan menghemat sumber daya. Selanjutnya yang ketiga dengan supply chain management, pengelolaan alur distribusi hasil pertanian dari petani ke konsumen agar lebih cepat, rapi, dan efisien. Tujuannya untuk meminimalkan kerugian dan menjaga kualitas produk. Yang terakhir dengan blockchain pertanian, teknologi pencatatan data digital yang transparan dan tidak bisa diubah, mencatat seluruh proses pertanian dari awal hingga distribusi. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan transparansi data. Halo Sobat Tani, bagaimana nih? Kita telah melihat bagaimana budidaya jeruk itu menghadapi berbagai macam tantangan, seperti pemasaran yang masih dengan cara tradisional, perilaku konsumen yang merugikan petani, hingga akses pasar yang sulit dijangkau oleh petani. Namun, dengan terapan strategi yang tepat, tentunya hal tersebut bukanlah menjadi tantangan besar bagi petani untuk mengembangkan budidaya pertanian mereka. Masa depan pertanian Indonesia ada di tangan kita semua. Dengan kolaborasi antara petani, pemerintah, dan juga seluruh elemen masyarakat, kita bisa menciptakan sistem pertanian yang lebih sejahtera, berkelanjutan, dan juga mampu bersaing di pasar global.
Terima kasih telah menyaksikan video edukasi ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat menginspirasi para petani dan masyarakat lokal yang lebih maju dan modern lagi.